Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kesempatan kali ini saya akan review materi yang selanjutnya dari yang project yang sudah dikerjakan kemarin. Oke, langsung aja kita ke materinya ya. Di sini langsung masuk ke dalam project. Oke, saya login. Oke, di sini saya melanjutkan di HTML CSS ya. HTML CSS yang kemarin sudah dikerjakan itu harusnya sudah sampai selesai ya, 23 ya. Nah, di sini saya bahas secara detail saja di bagian struktur itu ya. Layout kemarin sudah, bagian layout ya. Saya ulangi lagi di bagian layoutnya. Oke, jadi di sini ada tiga ya. Tiga kemarin ada copy container, content sama contact form ya. Sini layout bagian utama. Oke. Div, copy container, div content, form ya. Sampai dengan nanti untuk prakteknya. Oke. Nah, sudah sampai di sini ya. Kemarin sudah beberapa penggunaan footer logo dan lain sebagainya ya, yang mungkin baru dibuka lagi dan lain sebagainya, ya silakan tinggal di review ulang, atau mungkin yang sudah ada di tulisannya ya, tulisannya dibaca lagi biar nanti nggak bingung itu ya. Ini 18. Kemudian setelah selesai kita lanjut ke 19 gitu ya. Ini kan sudah dikerjakan sama saya itu ya, karena di sini sudah ada codingannya. Saya lanjutkan. Oke, untuk yang nomor 19 ini kita masuk ke bagian konten. Konten ya, kita memerlukan judul dan 4 konten ya. Di sini ya, jadi ada HTML, CSS, PHP, Ruby, Swift ya. Ini bisa menggunakan empat ini ya, 4 pemrograman seperti ini ya. Ada indeks pelajaran, kemudian dengan kelas konten item 1 untuk setiap bahasa ya. Jadi setiap membuat seperti ini, contohnya ini pakai CSS gitu ya, berarti nanti di sini ada HTML, CSS. Nah, ini kita menuliskan ya, tulisannya konten itemnya nanti ada HTML, CSS, kemudian di sini ada PHP, Ruby, Swift gitu ya. Jadi isi dari konten itemnya itu ada 4 ini. Oke, kita coba. Nah, sudah ya. Nih, yang pertama, tambahkan H3 dalam konten dan sisipkan teks di bawah ini. Nah, ini untuk pertama kali mungkin membuka lagi, oh bingung ini di mana dan lain sebagainya. Nah, ini boleh kalian scroll ulang ya. Biasanya untuk yang pekerjaan yang baru itu nanti sudah ada perintahnya ya. Sudah ada perintahnya. Nah, di sini kalian nanti proses pembuatannya itu di dalam sini ya. Tambahkan tag H3 di dalam konten, berarti ini konten, di dalamnya kita tambahkan header 3. Nah, dengan isinya pelajaran. Oke. Nah, bisa sambil di preview ya, di bagian atas ini ada langsung tulisan pelajaran. Oke. Kemudian indeks ya. Ini di indeks juga ya. Jadi tadi saya langsung pindah nggak baca ini ya. Jadi ini di indeks, tambahkan ini ya. Kemudian di indeks lagi, tambahkan 4 tag div dalam konten dan labeli semua dengan nama kelas. Nah, ini ya. Jadi div. Oke. Nah, kelas konten item. Oke, contents item ya. Perhatikan untuk tulisannya ya, atau boleh di copy paste nggak apa-apa gitu ya. Oke, ini saya copy, ada 4 ya. Nah, oke ya, ada 4 ini ya. Di masing-masing konten item tambahkan tag. Nah, oke. Kemudian
kemudian tambahkan tag img. Nah, kemudian berarti di dalam sini ya tambahkan img. Nah, src. Nah, kita copy saja, paste. Oke, nah seperti ini. Jadi image source ngambil dari ini. Nah, ini di mana ya, dia otomatis ngambil dari website. Jadi ketika kamu punya gambar mungkin sudah di Google Drive, nah nanti itu tinggal di copy linknya saja, nanti bisa dimasukkan ke dalam sini. Oke, tambahkan lagi img src. Oke, sebelum dipastekan ini saya kopikan biar nanti lebih cepat itu ya. Yang kedua saya copy paste, yang ketiga saya copy paste. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di atas itu ya. Oke, yang keempat img. Oh ini enggak itu. Kita coba ya, ini enggak muncul gitu ya. Kita coba tambahkan p. Nah, terus di bawahnya juga php. Terus di bawahnya Ruby. Sorry, P-nya dulu Ruby. Kemudian yang terakhir ada Swift. Oke, seperti ini ya. Nah, ketika sudah, selanjutnya kita akan menerapkan CSS ke konten, gitu ya. Nah, jika sudah, kita cek, oh kok hasilnya beda, gitu ya, kok hasilnya beda. Nah, kita boleh lihat lagi ya. Mungkin di sini, oh yang pertama jadi, ya. Kok yang kedua kok nggak jadi, gitu. Ada yang salah mungkin. Nah, nanti untuk proses pengecekannya sih sebenarnya nanti bisa klik kirim dulu. Nah, nanti ada yang salah ya, ubah atribut SSC pada image. Berarti ini saya nulis bukan SR, src. Nah, makanya ini kopas, akhirnya tiga-tiganya salah semua. Jadi sebelum kalian membuka kunci jawaban, diharapkan kalian klik kirim dulu biar nanti mengidentifikasi salahnya di mana. Ya, seperti itu. Oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jawabannya sudah hampir benar ya. Dalam artian ini sudah seperti ini ya. Sudah sesuai. Ya, boleh klik kirim, kita cek untuk hasilnya. Oke, hasilnya sudah jadi. Benar seperti itu ya, tinggal kita klik berikutnya, next, lanjut ke 20 gitu ya. Nah, di sini untuk 20 ya ada batas pada gambar di bawah ini. Elemen H3 memiliki garis batas di bawahnya. Oke, ada garis ya. Kita ini ya, sintak batas border gitu ya. Ya sebenarnya membuat seperti kotakan ya, tetapi kotakan itu nanti dibuat atau bagian atas, bawah dan lain sebagainya. Jadi nggak full di border semuanya, tetapi hanya di bagian-bagian tertentu gitu ya. Oke, di sini seperti yang tampak di gambar, Anda dapat menambahkan lebar, style, warna, ya, gunakan properti border. Batas ke semua sisi. Jadi untuk ke sisi tertentu ada border bottom, border top, border left, border right gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, logo Prograde. Logo 1 border. Nah, jadi nanti untuk
yang ada di kelas logo 1 ini nanti akan dibuatkan sebuah border ya, border tebalnya 5 megapiksel, solid itu nanti kelihatan ya, red warnanya merah ya seperti ini. Nah ini solid, warnanya warna hitam ya, border bottom, jadi hanya menambahkan di bagian bawah. Oke, kita coba ini. Oke, yang pertama beri label pada elemen H3 dalam konten H3 ya, H3 dalam konten. Oke, section title. Oke, berarti di sini berarti div section title. Oh sorry, kelas kurang. Oke, H3 sampai dengan ini yang tadi, yang sampai Swift saja kita cut, masukkan dalam section title ya, seperti ini. Jadi H3 ya masuk ke dalam section title-nya. Kemudian tambahkan batas dengan style berikut ke dalam section title, berarti di dalam CSS ya, kita tambahkan ya, tambahkan di yang mana, ganti profil border milik section title. Kita buat dulu ya, tinggi konten. Yang bagian atas, oh enggak ada, berarti kita langsung di sini saja. Section title. Untuk border dua piksel, koma solid, warnanya ini disesuaikan elemen konten item secara horizontal, tinggi konten ke 50 pixel, berarti di sini makanya height 500 pixel. Oke, upload left. Oke, nah dari sini kita ada yang berbeda hasilnya gitu ya. Nah mungkin ini untuk ininya, untuk keterangan di dalam style CSS-nya agak sedikit ini ya, sedikit rancu ya. Jadi ini sebentar. Ini tambahkan konten. Berarti oke gini section title-nya. Ini saya copy dulu. Pantasan sih saya mubeng tuh ya. Ini berarti ada 3. Yang pertama section title di bagian konten. Nah, ini masuk ke konten, contents 500 pixel tuh ya.
Ini di sini untuk yang 500 pixel saja. Nah, untuk yang bagian atas. Oke. Section title-nya. Wah, ini sudah segini. Kemudian yang di dalam, ini saya kopikan. Ini konten. Section title di bagian konten. Ini sudah, berarti ini hanya solid. Ini hilang semua. Oke. Border solid warna ya, selesai. Kemudian di bawahnya di konten item. Nah, ini berarti kurang konten item. Saya nulisnya apa ini? Konten item, contents item. Oh, tanya kurang pantesan. Nah, oke, kemudian di sini konten item. Ini ada konten sendiri ya, konten sama. Bentar, ini berarti cuma konten saja. Saya kopikan dulu. Nah, kalau yang ini, yang tadi konten itemnya, floating left-nya. Oke. Header logo. Oke. Float left di konten item tadi mana? Oh, ini. Nah, sebentar, ini height-nya. Ini float left. Kemudian border bottom milik section title. Di sini nggak ada ini ya, nggak ada ketentuannya. Atau mungkin tambahkan saja border bottom hanya strip sama dengan titik 2. Nah, kita coba samakan dulu. Oke, nah ini sudah beres ya, tapi ini masih floating left-nya belum jadi itu ya. Belum jadi. Oke, nanti kita cek kesalahannya di mana. Section title. Oke, kita cek dulu. Klik. Ya. Ubah nama elemen kelas pada H3 di dalam konten ke ubah nama kelas pada elemen H3 di dalam berarti bukan div ya. Ini saya buang.
Oke. Kok saya salah hapus. Saya hapus ini section title ini ya, benar dihapus, tapi ini masuk ke section title-nya. Sudah lumayan rumit ya kalau emang posisinya nggak pernah dibuka lagi ya. Nah seperti ini. Oke, coba kirim. Border bottom pada section title salah. Nah, kita cek dulu untuk jawabannya ya. Ini perlihatkan. Oke. Nah, ini udah benar ya. Tinggal masalah ininya perbedaannya di content class div. Sebentar. Di sini nih. Konten height. Oh, ganti tinggi konten. Oh, ini cuma konten saja ya. Konten terus di sini konten item. Memanggil kelasnya saja. Oh, jadi pusing-pusing ya. Jadi ini kan konten kelasnya footer. Oh iya, konten kelas berarti di sini. Jadi untuk yang ini hanya konten saja. Nah, oke. Kita balik ke sini indeks ya. Jadi di sini konten item dia kan nggak berada di H3 ya. Nah, yang berada di div ini ada konten dan konten item ya. Di sini berarti dia sendiri-sendiri ya. Kecuali kalau yang tadi ya, contohnya di dalam ini header list, di dalam header list itu ada HTML LI ya. Makanya di sini ada tambahan LI-nya ya di dalam CSS-nya. Tetapi kalau mendeklarasikan kelas, nah di sini dituliskan langsung nama ininya. Nah, ini ada section title content item. Nah, sebenarnya di sini untuk content itemnya, sebentar saya cek lagi jawabannya. Nah, ya benar. Maksudnya hanya ke seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini langsung ke section title-nya. Section title-nya di pelajarannya ya, di dalam H3-nya ini dikasih border misal solid warnanya ini ya. Berarti di bagian H3 itu pelajaran ya. Pelajaran ini dikasih border bottom seperti ini. Oke. Nah, kemudian di ini ya ada section title-nya. Oh, ini kan sama. Baik. Oh, ini yang section yang atas bordernya dihilangkan karena pakainya yang border bottom saja. Oke. Konten head ini ya.
ganti konten jadi 500 pixel, kemudian properti border bottom milik section title seperti ini ya. Kemudian gantikan properti float milik konten item ke left gitu ya. Kita coba klik kirim. Properti border bottom ini masih salah ya. Salahnya di mana? Oh, nggak ada komanya. Waduh, kok tadi nambah koma sendiri itu ya. Nah, oke. Jadi untuk penulisannya tanpa koma ya, langsung 2 megapiksel solid, kemudian warnanya. Oke, kita kirim. Ya, oke, ternyata sudah benar ya. Jadi lumayan memusingkan ya kalau kalian nggak paham. Aduh, ini mana yang harus diganti, mana untuk perintahnya di bagian mana gitu ya. Oh, jujur saja untuk saya juga masih baru juga ya, prosesnya seperti itu. Proses pencarian jawaban sampai dengan kalian mendapatkan hasil jawabannya ya. Jadi ketika error sekali dua kali jangan mudah menyerah gitu ya, jangan patah semangat, aduh susah bener sih dan lain sebagainya. Semakin kalian bilang susah, nggak bisa, itu nanti otomatis akan membuat diri kalian itu ya nggak bakalan bisa ngerjain gitu ya. Nah, padahal di sini kan gampang ya, simple ya. Kalian bisa melihat jawabannya ya, tetapi di sini saya sarankan mencoba semaksimal mungkin. Ketika mungkin kalian sudah mentok, silakan baru lihat jawabannya ya, jangan sampai nggak bisa sekali langsung lihat jawabannya, diganti lagi salah lagi, merasa sudah benar sesuai dengan jawaban tetapi masih salah. Nah, itu yang salahnya di situ, kalian jadi langsung terpaku sama jawaban, bukan menggunakan nalar kalian dahulu kayak gitu. Jadi diusahakan teman-teman mungkin yang masih tertinggal jauh baru mengerjakan sampai nomor berapa itu ya, 10, 11 dan lain sebagainya, silakan monggo langsung dikejar ya. Jadi bisa disami saja. Ketika kalian menikmati apa yang kalian kerjakan, nanti otomatis apa ya, waktunya nggak terasa. Oh iya, oh udah selesai ternyata ya, masih sangat menikmati ternyata ya. Boleh silakan kalian ulang-ulang lagi untuk memperlancar proses kalian codingnya gitu. Jadi ketika coding, ketika membuat sesuatu itu sudah di luar kepala. Oh iya, nanti bentuknya seperti ini, berarti saya harus membuat seperti ini sampai dengan selesai gitu ya. Jadi antara yang dibayangkan sama nanti ketika pas posisi pengkodingan itu jalan ya. Jadi jangan sampai hanya angan-angan saja, saya kepengennya seperti ini, gambarnya ini itu, tapi ketika ingin diterapkan sendiri ternyata bubar jalan, nggak tahu cara penerapannya itu seperti apa ya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, silakan. Ini yang sampai 20 sudah selesai ya. Kita lanjutkan. Oke, di sini ada ruang di dalam dan di luar batas gitu ya. Oke, ruang di atas garis batas. Jadi garis batas atau bordernya ya. Ini ada ruang di apa ya, ada sekat ya, ada ruang antara yang bagian luar sama bagian dalam gitu ya. Oke, nanti kita buat seperti ini ya, namanya padding. Oke. Nah, seperti ini ya. Sebelum kita menggunakan properti padding untuk memberikan ruang di sekitar elemen, namun padding hanya menambahkan ruang di dalam batas. Untuk menambahkan ruang di luar batas, Anda menggunakan properti margin. Jadi, di sini padding itu dipakai untuk memberi ruang kepada objek yang ada di dalam kotakan gitu ya. Jadi di bagian sebelah kanan dia mau menjorok berapa pixel dan lain sebagainya kalau di Word gitu ya. Nah, itu menggunakan padding. Nah, untuk memberi ruang di luar ruangan, di luar kotakan itu kalian menggunakan margin. Jadi margin itu batas antara paling tepi ke dalam kotakannya itu berapa pixel. Oke ya. Nah, contohnya di sini ada logo tulisan progress gitu ya. Hanya tulisannya saja di sini ya. Kita menuliskan progress, tetapi dengan ditambahkan CSS dikasih border 3 pixel solid warnanya ini ya. Nah, padding 10
pixel gitu ya, tambahkan 10 di ruangan batas yang margin segini. Nanti akan tampil seperti ini. Jadi ada tulisan progress dan ada kotakan di dalamnya di dalam apa ya? Kotakan yang mengelilingi progress dan sudah ada pengaturan untuk batas-batasnya sesuai dengan yang kalian setting tadi untuk margin dan padding-nya. Oke. Nah, ini model kotak ya seperti ini ya. Margin, border batas, ya padding, ruang di dalam ya, tinggi, lebar. Margin, border, dan padding telah kita bahas ya, tidak didasarkan pada konsep model kotak. Setiap elemen HTML memiliki batas secara default, sebagian besarnya tidak terlihat. Ruang di luar batas kotak adalah margin, sedangkan ruang di antara batas dan teks adalah padding. Oke, jadi border ini batas ya. Jadi ketika kalian membahas batas itu berarti ya itu hanya border gitu ya. Nah, ini seperti ini. Secara gambaran, secara gamblangnya. Oke, shorthand margin. Seperti padding, Anda dapat menentukan margin secara satu persatu di setiap sisi atau sekaligus menggunakan satu properti saja. Ya sama seperti yang padding ya, ada margin top, right, bottom, left ya, pakai strip ya. Boleh samping seperti ini ya. Atas, kanan, bawah, kiri ya sesuai dengan jarum jam gitu ya. Atas kalau yang ini horizontal vertikal berarti dari atas pasangannya bawah, kemudian sesuai dengan jarum jam kanan ke kanan terus ke kiri ada pasangannya di kiri. Nah sama seperti padding ya, margin pun sama. Oke kita coba. Wah ini lanjutan dari yang tadi ya. Wah lumayan banyak gimana Pak, wah mumet banget ini gitu kan, harus menambahkan ini itu dan lain sebagainya ya. Diharapkan di sini yang sudah kalian buat ya dari yang pertama kan, wah ternyata belajar seperti ini ketika dilihat secara detail itu sudah banyak isinya gitu ya. Nah makanya untuk yang namanya programmer itu dari awal memang sedikit, tetapi ketika sudah minta ini, oh ya saya pinginnya kayak gini kayak gini, nah ketika dilihat pas sesi terakhir atau yang sudah jadi, nah itu pasti di scroll, banyak banget ini gimana. Makanya yang namanya komentar itu sangat penting gitu ya. Jadi nanti ketika kalian sudah lama nggak membuka programnya, ketika dibuka itu ingat, oh iya bagian ini untuk mengerjakan alur ini, bagian ini untuk mengerjakan alur ini ya, seperti itu. Oke langsung aja ke soalnya ya. Tambahkan ruang ke bagian atas dan bawah teks. Nah, ini langsung ke style CSS-nya. Margin top kelas konten. Nah, berarti kita ke kontennya. Oke, di sini ya. Ditambahkan margin top. Nah, jadi kita hanya menambahkan batas di bagian atasnya saja, pixel. Oke ya. Jadi di atas ini konten ya, konten itu kan isinya di pelajaran. Kalau di indeks kan ini ya konten yang tadi, ini isinya kan dari pelajaran sampai dengan yang kelas yang konten itemnya ya, itu satu konten gitu ya. Jadi langsung otomatis dia memberi jarak seperti ini. Nah kemudian berikut ke section title. Nah di section title-nya berarti di sini ya, ukuran font. Nah ukuran font berarti font size jadi 28 pixel. Padding bawah berarti padding bottom 15 pixel. Oke. Padding berarti dia memberi jarak dari pelajaran ke batasnya sendiri gitu ya. Kemudian di sini margin bawah berarti dari bordernya ke bawah lagi ada margin bottom 50 pixel. Oke, nah ini kelihatan ya, sudah kelihatan untuk garisnya ya. Tadi kan kayaknya nggak kelihatan garisnya, atau mungkin karena ini saya coba cut dulu. Nah, garisnya karena menyatu, ini ada garisnya ya. Nah, kan nggak kelihatan. Ketika kita kasih spasi di atas sama di bawahnya, nanti dia kelihatan. Kelihatan ada garisnya gitu ya. Ini yang tadi border bottom ya, 2 pixel solid ya. Tadi untuk yang pelajaran pertama kan nggak terlalu kelihatan ya, karena mungkin
menyatu sama gambar yang ini. Tuh. Oke, setelah Anda berhasil menambahkan ruang di dalam dan di luar batas, sekarang tambahkan ruang di antara setiap konten. Berarti di sini konten itemnya, nah ini sebenarnya harusnya di sini ya masing-masing ini ya. Oke, saya pindah dulu, ben lebih gampang ya dipahami karena sesuai dengan perintah masing-masing seperti ini. Oke, konten itemnya gantikan margin right ya di dalam ini ya, margin right 40 pixel. Oke, nah jadi setiap di sebelah kanannya itu dikasih jarak 40 pixel kanan ya, karena berarti di samping sini ya, bukan di kirinya. Jadi ini itu batas dari item ini ya, 40 ini batas dari item ini. Nah 40 nya juga ini, jadi kan beda. Ini yang kiri pol mentok ya, ini ada garisnya, kalau di kanan ini ada spasinya yang 40 tuh. Gantikan font size ya, ini sudah ya, kita scroll bawah lagi, terapkan style berikut ke elemen konten elemen P di dalam konten item. Berarti di sini konten item P. Ya, ini kan berarti kalian menambahkan konten item tetapi ada P-nya. Oke, kalau tadi kan di depan mungkin karena baru buka ya, mungkin masih meraba-raba. Saya akhirnya agak memot-memot sedikit gitu ya. Memot ya wajar karena juga saya masih proses belajar gitu ya. Ukuran font berarti font size nya 24 pixel. Oke ya, ini di paragrafnya di P nya. Oke, kita ganti dulu coba ya, tadi nggak kelihatan 30. Wah, berarti ini berubah ya tulisan HTML sama ininya ya. 24. Kemudian margin top, nah ini ada 30 pixel. Oke, nah oke, mungkin bisa ditambahkan ya tulisan HTML CSS ini pengen di tengah-tengah gitu ya, di sini ya boleh coba-coba gitu ya pakai apa ya, tapi kalau mungkin disesuaikan dulu ya seperti ini dulu ya. Jadi nanti untuk lebih detailnya atau mungkin lebih kira-kira kepingin seperti apa ya boleh langsung dicoba ya, tetapi pastinya kan itu jawaban yang salah gitu ya. Nah oke, kita sesuaikan saja, ini sudah ya. Wah, jadi sudah selesai untuk padding sama marginnya sesuai dengan jawaban yang kita klik kirim. Oke, sudah benar. Lanjut ke yang 22, layout formulir. Nah, kita lanjut ya. Tadi sudah ke bagian kontennya, isinya itu apa saja ya, penggunaannya ya, ada padding, ada margin juga ya, ada border atau batas gitu ya. Kalau yang selanjutnya atau yang terakhir di sini ada formulir ya. Buat formulir, pertanyaan seperti di bawah ini, hubungi kami, bla 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 ya, bidang penulisan ya, tombol kirim ya. Oke, seperti itu. Nah, kita cek di sini hubungi kami gitu ya. Ada email wajib diisi dan lain sebagainya. Oke, masih seperti ini ya. Nanti coba. Ini style CSS ya. Kita scroll ke bawah. Oke, di sini. Paddington milik kontak form. Wah, kontak formnya apa ini sudah dibuat. Oke. Dia bidang input tombol. Nah, oke. Nah, padahal di sini kan belum ada perintah ini ya. Saya coba cek kembali di slide-nya. Saya back. Oke, layout formulir seperti ini. Wah, ternyata iya benar. Kalian suruh langsung menuliskan ya. Menuliskan isinya di sini ya. Ada kontak form kan sudah dibuat yang dulu ya. Nah, ini tambahkan, langsung suruh menambahkan ya di CSS-nya
kontak formnya. Titik kontak form, ada padding top 100 pixel. Oke. Jika sudah, oke, tambahkan H3 dalam kontak form. Nah, ini baru ada perintah H3, hubungi kami. Pokoknya ini cepat gitu ya, mbok nanti videonya terlalu lama nanti kalian malah tambah pusing, pak videonya kepanjangan jadi mumet gitu ya. Oke, karena kita ingin mengenalkan CSS yang sama ke pelajaran dan hubungi kami, maka kita samakan nama kelas. Ini kelasnya disamakan section title di sini. Ini kelasnya belum. Nah, kalau kopas-kopas ya agak sedikit ini ya. Nah, ini langsung otomatis ada hubungi kami sama seperti pelajaran ini ya, langsung ada garisnya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian tambahkan 3P di bawah. Seperti ini ada paragraf. Oke. Copy saja. Oke. Yang biasa tukang copy ya pastinya gampang, paste. Oke, seperti ini. Nah, kita beralih ke bagian teks akhir tata letak. Oke, tinggal klik langsung kirim. Oke, tadi di CSS-nya hanya menambahkan padding saja ya, padding di bagian kontak form. Jadi dari ini ya, dari HTML CSS ada batas sekitar 100 pixel. Oke, seperti ini ya. Oke ya. Nah, itu untuk yang layout pertama hanya menambahkan saja ya, jadi masih tulisan saja P dan lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya di sini ada text input dan text area ya, untuk menambahkan inputan di dalam webnya ya. Ada text input, ada text area. Kalau text area untuk tulisan yang berisinya banyak ya, seperti alamat dan lain sebagainya. Kalau input di sini yang hanya sedikit gitu ya, atau satu baris. Nah, di sini tag input tidak membutuhkan tag penutup. Contohnya input ya, cukup seperti ini aja, tidak ada tag penutup ya. Kalau text area di sini ada penutupnya. Ya, sebenarnya kalau menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan itu biasanya dia akan otomatis gitu ya. Kalau ada penutupnya ya dia otomatis sama pasangannya. Kalau nggak ada ya biasanya ya dia tanpa tambahan gitu ya. Kita coba saja. Oke, kita juga dapat membuat tombol submit, menambahkan atribut tipe ke elemen input ya. Input tipe submit ya, berarti ini akan menjadi sebuah tombol yang tulisannya nanti bisa disetting ya, bisa kirim dan lain sebagainya ya. Di sini kalau tipe submit, nanti otomatis tombolnya terbuat dan biasanya tulisannya submit gitu ya, secara defaultnya itu ya, submit otomatis. Ini nanti bisa diganti-ganti. Oke. Nah, mengubah tulisan ya, value kirim ya. Tadi yang tulisannya submit kita rubah jadi isinya jadi kirim. Ya, jadi tulisannya jadi berubah jadi kirim. Oke. Anda dapat mengelompokkan CSS yang sama dengan memisahkan beberapa selektor dengan koma. Nah, contohnya seperti ini. P, H1 dan P. Pisahkan dua selektor yang berbeda dengan koma. Jadi header 1 sama P semua nanti akan dikasih warna merah atau colornya seperti ini ya. Untuk situs web kita, mari terapkan CSS sama ke elemen input dan text area menggunakan metode ini. Oke, kita coba. Oke, indeks, tambahkan input di bagian email wajib diisi. Oke, berarti mana tadi? Nah, ini tambahkan tag input. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan tombol submit kirim. Ini benar, input di bagian email, pesan, text area,
Nah, otomatis ada penutupnya ya kalau emang ada. Kemudian ini buat bidang email, tapi nggak ada ya. Ini tambahkan sendiri saja sesuai dengan perintah. Nah, sudah. Di bawah elemen P ketika yang berada di kotak ya, tambahkan tag pop input juga, kemudian tambahkan atribut seperti ini. Class name, sebentar, untuk tulisannya seperti apa? Bidang wajib diisi, langsung kirim bentuknya, berarti inputnya langsung class name-nya kontak submit, tipenya submit. Oke, ini sambil dilihat ya pekerjaan kita ya. Value ini ke blok value kirim. Seperti ini ya. Nah, sudah, kita masuk ke CSS-nya ya. Tentukan sel CSS untuk ini kita langsung ke sini ya. Input text area. Oke. Lebar berarti width. Ini teks tulisannya gimana? Text area body kok bisa, saya coba. Tulisannya width-nya bingung ini. HDT WDHT WDTH. Wow, tulis width aja mumet. Pixel, margin topnya 10 pixel, kemudian margin bottomnya seorang desa yang nulis kayak gini ya, pushing pixel, kemudian padding. Nah, berarti ini padding untuk semuanya ya, 20 pixel. Ukuran font, wah dia tulis ukuran font ya, nggak jadi. Font size nya 18 pixel. Oke. Selain itu tambahkan batas dengan style berikut ke bidang input ya, berarti hanya input saja. Kita coba di sini ya. Ini sudah selesai. Nah, berarti ada border
bordernya 1 pixel, solid, warnanya oke seperti ini. Kemudian kontak submit, ini kelas yang di dalam submitnya ya. Warna latar belakang, aduh apa iki, color background, guys nanti kayaknya ada yang salah pakainya. Warna apa ya belakang ya, font color, yes. Ini sintaknya ulang lagi, color dok. Font color enggak jadi. Warna latar belakang bahasa Inggrisnya apa iki ya. Oke, ini kan warnanya sebenarnya tinggal berubah warna sama warna latar belakang sama warna fontnya ya, karena mungkin ini saya nyari-nyari ya pusing ya, pakainya apa ya. Boleh langsung lihat jawabannya aja nggak apa-apa, karena nggak ingat ya. Saya bandingkan pakainya, astagfirullah, background color bukan color background, yes. Background color sama colornya. Oke, sini. Oh, ini langsung di dalamnya ya, input dan lain sebagainya. Misalnya di sini, komanya, kalau koma spasi itu nggak terlalu ngaruh ya. Berarti ini tulisannya, tak kira perintahnya hanya untuk bidang inputnya saja, tetapi dia juga masuk ke dalam ini. Berarti ya kita pindah saja di sini di atas. Oke. Jadi agak sedikit dicermati untuk perintah-perintahnya. Ini tadi background color, background colornya ini untuk bagian belakang ya. Ini nama tulisannya. Kemudian kalau colornya berarti ini untuk font tulisannya. Oke, seperti ini. Ini apa nih? Kontak. Saya cek di sini. Kontak submit. Oke, coba ini salah. Oke. Ya, ini salahnya di mana? Kita cek aja. Coba periksa. Oh, ini tulisannya cuma seperti ini ya. Kita lihat dulu jawabannya tadi salahnya di mana. Spasinya ngaruh kah? Hilang. Ya Allah, ini hilang di sini. Oh, tadi kebuang, pantas saja. Nah, ini ya.
ini ya selesai. Kirim, oke. Ini selesai untuk yang 23 ya. HTML Studi untuk yang tahap pertama ya, karena ini yang bagian atas nggak saya kerjakan karena saya mengerjakan di akun yang satunya, jadi ini hanya 60%, oke ya. Nah, jika kalian menggunakan yang gratis atau apa ya, di sini kan pasti hanya dapat mengerjakan yang HTML CS1. Tapi diharapkan ya di HTML CS1 kalian sudah pol lotok ya, sudah posisinya itu bisa mengerjakan ya, ketika tadi ya sampai kebingungan untuk bahasa Inggrisnya apa, background color atau color background gitu ya. Nah, jadi diharapkan jangan sampai seperti itu ya, karena kalian ini terbiasa mengerjakan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini ya, lumayan panjang ya karena dari 18 sampai dengan terakhir ya. Silahkan dipahami, dipelajari. Yang belum sampai di terakhir yang 23 silakan mulai dikerjakan ya. Oke, mungkin sekian untuk yang pertemuan hari ini, review untuk yang HTML CSS yang pertama. Oke, saya akhiri saja. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.